Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat kulit risol dan risolnya. Pertama, saya akan menggunakan 2 telur. Semakin banyak telurnya, maka si kulitnya akan semakin bagus ya, dan tidak pecah. Ambil kulit yang jatuh. Kedua, saya menggunakan susu ultra untuk kulitnya biar rasanya lebih gurih dan enak. Cukup dengan 200 ml. Kocok. Jangan lupa kita kasih garam 1 sendok kecil sesuai selera ya. Perpaduannya adalah 200 ml ditambah tepung terigu 100 gram. Tapi karena saya menggunakan 200 ml, saya akan tambahkan air putih 100 ml, jadi pas ya. Gram ya, dikira-kira aja lah ya. Setelah ini, maka adonan yang tadi saya kocok dimasukkan sedikit demi sedikit biar si adonan tidak menggumpal. Karena si kulit risol itu harus benar-benar halus. Adonannya akan berasa gurih kalau kita menggunakan susu ultra. Aduk secara rata dan jangan ada yang menggumpal. Bila perlu kita dapat menggunakan saringan. Siapkan teflon, apinya harus kecil ya, biar jadi si kulit lumpianya itu tidak berpori-pori besar. Ini agak kekentalan, berarti kita harus tambahkan lagi sedikit air, karena tadi takarannya adalah 300 per 100, tapi saya menggunakan 200 susu, maka saya harus tambahkan air sedikit atau 100 gram.
Semakin banyak telur, maka adonan akan semakin bagus ya. Ini udah bisa dipakai. Siapkan isian dari risol, yaitu saya menggunakan keju, telur, dan beef. Jangan lupa juga sediakan mayones untuk isiannya ya. Lagi saya mempersiapkan beef, saya akan memotong telur untuk isiannya. Usahakan telur kuningnya dulu yang dipotong biar tidak hancur. Ukurannya seperti ini atau sesuai selera ya. Tidak boleh terlalu kecil juga, karena untuk rasanya biar enak harus royal toppingnya, bisa bubuk. Juga kita harus nyari yang kuning-kuningnya biar tidak berantakan. Ups, goyang. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuat kulit. Oke, persiapkan teflonnya dengan api kecil. Teflonnya harus yang tahan lengket ya, dan kasih mentega atau minyak sayur sedikit lah. Saya akan mencoba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cobaan pertama saya untuk membuat kulit ya. Gunakan 2 sendok saja. Terus ratakan si kulitnya. Nah, ini loh yang maksud saya, jangan adonannya benar-benar harus disaring itu, karena masih ada adonan yang bergerinjal ya. Saya akan nyoba pakai garpu karena saya belum ada alatnya. Ini nggak lengket nih. Tapi ada beberapa bagian yang masih tipis. Nah, problem. Namanya kita percobaan pertama.
Aku rasa udah cukup ya. Oke, kita harus pindahkan ke piring untuk nanti diisi topping. Ini nggak lengket ya. Lagi cukup dengan 2 sendok saja. Tadi aku lihat udah pas tebelannya. Oh ya, yang bagi suka pedas, boleh mayonesnya ditambahkan saus atau tidak, karena saya tidak terlalu suka, karena jadi saya nggak menggunakan saus untuk campuran mayonesnya. Harus sabar sih. Oke, ini hasilnya. Kulit yang bagus itu kulit yang tidak menghasilkan pori-pori besar, ya kan? Warnanya juga kuning, tidak ada gosong-gosongnya, warnanya kuning dan tidak berpori-pori. Itu namanya kulit yang sudah bagus untuk digunakan risol. Tidak ada pori-pori sama sekali. Oke, selanjutnya saya akan membuat adonan mayonesnya. Di sini saya akan menggunakan 2 mayones untuk biar ada rasa pedasnya. Sediakan piring, tuang mayones. Karena saya tidak memakai saus, jadi saya harus memakai mayones yang pedas. Harusnya dikasih susu kental manis setengah bungkus, tapi saya tidak suka ya dengan rasanya. Saya akan menambahkan saja ladaku biar tidak terlalu enak saat dimakan. Itu sesuai selera ya. Ladakunya sedikit saja. Diaduk. Oke, nanti kita lanjut untuk membuat isiannya. Oke, setelah selesai semuanya, maka kita akan membuat risol. Ingat ya, kulit risolnya harus tanpa pori-pori. Pertama kita akan memakai mayones tadi sedikit aja karena tidak terlalu doyan. Masukkan whipnya. Masukkan telur. Dan masukkan keju. Cara melipatnya adalah membuat lipatan amplop. Agar rapi.
benar-benar harus rapi dan tidak boleh si kulit pecah karena nanti akan meluber. Nah, tapi seperti ini ya. Ini kita pisahkan dulu. Kalau perlu, kita taruh dulu di dalam freezer agar si kulitnya itu lebih enak. Bila adonannya bagus, itu akan rapat sendiri ya, tidak perlu pakai apa-apa, itu udah rapat sendiri ke adonannya. Untuk tataannya terserah kalian mau mana dulu, sesuai selera lah ya. Lipat amplop lagi biar rapi. Ingat harus benar-benar rapi. Dan tidak ada bolongan. Taruh lagi. Lanjut sampai selesai. Percobaan pertama saya membuat risol sendiri ya. Semakin sering akan semakin rapi karena sudah mulai terbiasa. Menurut saya agak ketebalan ya.
Sambil dilihat ya, jangan sampai ada yang bolong. Yang terakhir, oke. Ini yang sudah kita buat dari tadi. Kalau bisa ini ditaruh dulu di freezer ya. Oke. Ini hasil kulitnya, lumayanlah bagus untuk percobaan pertama. Saya di sini akan membuat atau mencampurkan tepung roti tepung roti untuk membaluri risol dengan percobaan goreng. Saya akan menggunakan tepung roti dari Mama Suka. Gunakan tempat yang luas ya. Saya akan mencoba satu saja. Cuci tangan dulu sebelum memegang sesuatu. Yang kedua, kita akan mengocok telur. Siapkan lagi wadah. Emang agak terlalu banyak wadah ya. Apa ya? Satu telur bisa dicampur dengan air kalau misalkan adonannya banyak. Kasih ladaku biar ada rasanya, dan salt, garam sedikit aja. Oke, kocok utas. Pastikan tangan benar-benar bersih. Pertama saya akan melakukan percobaan. Cobaan aja dulu ya. Karena yang sebagiannya saya akan masukkan dulu ke freezer. Oke. Masukkan ke dalam telur pakai tangan kanan, mandikan. Lihat samping kanan, samping kiri. Oh ya, saya menggunakan risol yang oke, udah dimandikan kanan kirinya. Tangan kirinya kita pakai untuk menaburkan bubuk roti ke atasnya. Tangan harus selalu bersih. Jangan lupa kita sambil nyalakan juga kompor. Balur. Saya gunakan tangan kanan juga, tapi harus dilap dulu ya.
semuanya udah rapi, tidak ada sedikit pun yang ketinggal. Ini ya, sisi-sisinya juga. Oke, kita akan coba goreng dengan minyak panas, tapi jangan terlalu panas ya, jadi biar matang ke dalam-dalamnya. Kalau Sundanya itu biar nggak keberengsem. Nah, saya rasa sudah cukup. Mari kita masukkan. Harusnya minyaknya agak banyakan dikit ya. Ini karena minyaknya mahal ya, biar tenggelam gitu. Goreng risol sampai ke warna emas, dan jangan lupa menggunakan api yang kecil karena biar matang sampai dalam. Ini harusnya kita pakai teflon yang cengkung sih, biar minyaknya itu meresap ke dalam. Oke, bila dirasa sudah kekuningan dan matang, ini ya harus dengan warna gold. Kita akan mencoba membelahnya. Kulitnya harus bunyi krek. Tes kriuk. Wih, coba. Ini ya, ini bibitnya copot. Worth it karena saya tidak terlalu doyan mayones. Kriuknya juga kriuk, bisa dipakai tes kriuk. Selesai. Risol buatan saya sendiri jadi.